warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, membimbing kita untuk masuk ke dalam agama Islam ini dan dapat menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya di saat banyak manusia yang masih tersesat dan tidak tahu jalan untuk pulang ke surga Allah SWT. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita, ya mungkin kita sama seperti mereka. Maka hendaklah senantiasa memuja dan memuji Allah atas nikmat hidayah dan minta agar ditetapkan di atas hidayah ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ahibbati fillah, faqala lahu, lalu Nabi alaihi salatu wassalam ketika di Tabuk berpesan kepada Auf bin Malik, U'dud sittan baina yaday sa'ah. Engkau hitung 6 perkara yang terjadi sebelum kiamat. Nabi memberikan kepada kita sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kiamat agar seorang muslim semakin mawas diri, bersiap diri, membawa bekal yang cukup untuk kehidupan yang selanjutnya. Karena ketika terjadi kiamat, selesai semuanya sama. Kita akan dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar untuk mendapatkan balasan dari setiap yang kita kerjakan. Apa 6 perkara itu? Yang pertama, Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam, mauti, kematianku. Nabi menyampaikan ini sebelum beliau meninggal dunia. Beliau menyampaikan tanda-tanda ini jamaah dalam kurun waktu yang entah sampai kapan. Panjang, sampai masa kita, sampai masa setelah kita. Tapi ada 6 yang perlu kita ingat. Yang pertama, meninggalnya Rasulullah SAW. Dan beliau telah meninggal dunia. Thumma ini kemudian, Fathu Baitul Maqdis, ditaklukkannya Baitul Maqdis, dan sudah terjadi pada tahun ke-15 Hijriah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, thumma mutan ya'khudhu fikum kaku asil ghanam, kematian massal. Banyak orang mati di antara kalian, yang kematian itu mematikan kalian secara tiba-tiba, secara mendadak, seperti penyakit yang menimpa kambing, flu. Disebutkan di tafsir Qu'as itu, kambing itu biasanya ada keluar cairan dari hidungnya, kemudian pada mati mendadak kambing itu. Banyak mati. Subhanallah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan boleh jadi seperti penyakit ta'un, pandemi yang pernah terjadi, Black Death, pada masa sahabat juga, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan boleh jadi
terjadi di masa-masa yang lain. Akan terjadi mati massal orang-orang itu. Pandemi yang mematikan manusia, seperti orang tahu-tahu kambingnya mati 10 ekor, yang sana mati 20 ekor, yang sana mati 100 ekor. Seperti penyakit itu. Nabi menggambarkan, mencontohkan dengan itu karena bangsa Arab pada waktu itu yang dia pelihara. Kalau mungkin sekarang ada flu burung ya, akan ada kematian massal. Kemudian yang keempat, thumma istifadatul mal hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin fayadhallu sakhitan. Kemudian nanti akan muncul masa banjir harta. Banyak waktu. Sampai orang itu diberi 100 dinar marah. 100 dinar marah. 100 dinar itu 425 gram emas. Kalau anggap 1 juta dikasih 400 juta, marah, nggak terima. Sekarang orang kasih 2.000, 3.000, udah terima, mereka senang. Kasih 500 perak, kadang kala mau tuh orang-orang. Nanti akan datang masa uang itu banyak sekali uang. Sehingga boleh jadi orang bekerja dikasih 100 dinar, marah-marah. 400 juta aja. Ingat, akan datang masa itu. Thumma fitnah. Kemudian akan datang fitnah. La tada'u baitan minal Arab illa dakhalatuh. Akan datang fitnah yang tidak meninggalkan satu pun rumah orang Arab kecuali akan memasuki. Di sini disebutkan orang Arab. Di riwayat Ahmad disebutkan yadkhulu harruha baita kulli muslim. Panasnya memasuki setiap rumah orang Islam. Orang Arab karena Nabi ngomongnya di Arab. Tapi Islam bukan hanya orang Arab. Sebagai taglib karena kebanyakan pada waktu itu sahabat orang Arab. Tapi tidak semuanya Arab. Bukan berarti yang dari Persia nggak masuk tuh fitnah. Yang dari Habasyah nggak masuk tuh fitnah. Yang dari Romawi nggak masuk tuh fitnah. Enggak. Nabi menyebutkan dalam riwayat ini disebutkan yadkhulu harruha baita kulli muslim. Akan datang fitnah yang panas, fitnah itu masuk ke semua rumah orang Islam. Dan kayaknya rumah ana dan antum sudah dimasuki fitnah ini. Di riwayat, di hadis yang lainnya, di riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Nabi menyebutkan dengan thumma takunu fitnatud duhaima. Akan datang fitnah yang gelap gulita, yang menakutkan. La tada'u ahadan min hadhil ummah. Tidak akan meninggal fitnah ini, tidak akan membiarkan satu pun dari umat Islam. Satu pun dari umat Islam. Illa latamathu latmah. Kecuali akan dikasih tamparan. Ditampar dengan fitnah ini. Satu tamparan, semuanya. Artinya semua terkena dengan fitnah. Subhanallah. Kullama qilan qaddat tamadat. Ketika dikatakan fitnahnya kayaknya udah selesai nih, nyambung lagi. Kayaknya udah selesai nih, nyambung lagi. Terus jemaah. Orang tuh kayaknya udah selesai, kayaknya ini yang paling besar, nyambung lagi. Fitnah itu akan terus. Subhanallah. Sebagian ulama ketika menyebutkan tentang fitnah ini, mereka memberikan contoh, boleh jadi di antara bentuk fitnah ini internet. Pengguna internet itu di dunia ini kalau nggak salah sudah hampir 5 miliar. 2002 ini 5M lebih pengguna internet. Penduduk bumi itu 8 miliar. Baik. Kemudian ahibati fillah, pengguna gadget. Pengguna gadget itu
ya kalau nggak salah 2023 atau sampai 2025 diprediksi mencapai, atau tahun 2023 nanti mencapai 3 kali lipat penduduk bumi. Jadi orang punya tab, punya laptop, punya handphone, itu akan terjadi semuanya. Hidup di dunia maya, jual beli di sana, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang halal dan yang haram di sana. Yang fitnah ini hampir semua kakek-kakek, nenek-nenek udah belanja online. Oke, kalau bicara belanja, belum yang lain yang ada di dalam dunia tersebut. Setelah fitnah itu yang keenam, jadi ini yang kelima, Nabi menyebutkan tanda yang kelima ini adalah akan adanya fitnah yang tidak ada satupun rumah kecuali dimasukin oleh fitnah tersebut. Kemudian yang keenam beliau sebutkan, thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian akan terjadi hudnah, akan terjadi genjatan senjata, perdamaian antara kalian dengan orang-orang Romawi, dengan orang-orang Nasara. Setelah awalnya mereka memerangi musuh yang bersama. Jadi nanti akan terjadi umat Islam ini berkoalisi dengan orang-orang Nasara, dengan Romawi untuk memerangi musuh bersama mereka. Siapa? Mereka sepertinya orang-orang yang tidak suka dengan agama. Romawi masih beragama, tapi ada orang-orang yang tidak mengakui keberadaan agama. Ya, akan terjadi memerangi mereka. Mereka akan habis. Kemudian umat Islam ini genjatan senjata dengan Romawi. Tahu-tahu Romawi itu berkhianat. Dan Nabi ceritakan, artinya yang Nabi ceritakan ini akan terjadi. Udah terjadi yang kita disebutkan meninggalnya beliau alaihissalatu wassalam, yang berkaitan dengan ditaklukkannya Baitul Maqdis, kematian massa, udah ceritakan dan telah terjadi. Yang belum terjadi bakal terjadi. Fayaghdurun fayatunakum fi thamanina ghaya. Akhirnya mereka datang membawa 80 bendera. Dengan setiap bendera itu ada 12.000 pasukan. Allahu Akbar. Panji-panji peperangan itu.